Jadi mungkin ada Pak Nov, mungkin ada tambahan atau mungkin ada keluhan atau ada mungkin yang kurang jelas. Iya, menarik ya Pak Wasito ya. Dengan peraturan ini kayaknya ada plus dan minusnya ya. Sama mungkin saya tanyakan di plusnya. Mungkin tanah garapan lepas ya. Mungkin bisa ya itu di peralihan hak dari pemerintahan ke hak milik. Ya. Tapi bagaimana dengan tanah-tanah secara grand design itu udah dipunyai, umpama sekarang nih lagi marak-maraknya modernisasi oleh pihak DJKA perhubungan kereta api untuk menghidupkan jalur-jalur yang mati, di mana jalur itu udah puluhan tahun tidak digunakan lagi, dan jalur itu tanah-tanah itu udah digarap oleh masyarakat. Dan kayaknya udah turunan juga ya masyarakat itu di sana. Sekarang mau diambil lagi, padahal peraturan tadi itu bisa diurus daluarsanya oleh masyarakat. Baik, tapi dengan kepentingan negara, apakah itu bisa teranulir sendiri atau baik? Saya sudah tangkap maksudnya. Baik, jadi tanah negara yang dimaksud di dalam tadi peraturan Mahkamah Agung dan juga KUH Perdata pasal 1963 itu berbeda dengan apa yang Pak Nov tadi bicarakan. Karena sesuai dengan Undang-Undang Perkereta-apian itu kalau tidak salah 15 meter ke kanan ke kiri dari rel itu adalah tanahnya PT KAI dulu, Perumka atau PJKA ya. Jadi artinya itu masuk ke dalam BMN, barang milik negara. Sudah sudah ada kepemilikannya dan ada suratnya dari kementerian yang bersangkutan. Sementara yang saya terangkan di awal tadi bahwa tanah negara bisa dimiliki atau diproses kepemilikannya menjadi suatu hak milik itu apabila menempati tanah kosong selama 20 tahun lebih dan tidak ada gugatan dari pihak ketiga, dan tanah itu tidak dilewati untuk kepentingan umum. Artinya bukan toh di Undang-Undang Agraria sendiri, Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik atas tanah berfungsi sosial sebagaimana termaktub di dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi apabila kepentingan masyarakat banyak menghendaki, maka warga masyarakat yang bersangkutan wajib untuk melepaskan haknya. Sedangkan ini yang Pak Nov tadi tanyakan adalah apakah bisa warga negara yang menempati tanah di pinggir rel ya seperti itu atau dekat-dekat rel bisa memiliki atau memproses gitu ya. Untuk diproses menjadi hak milik. Tentunya tidak seperti itu ya Pak Novian. Jadi yang saya maksud tadi adalah tanah bebas yang ditempati lebih dari 20 tahun dan tidak ada gugatan dari pihak ketiga. Sementara tanah itu statusnya adalah tanah negara dan warga negara yang menempati atau menggarap tanah tersebut tidak mempunyai hak milik. Nah, mereka bisa, tapi bukan tanah di jalur kereta atau daerah aliran sungai, das itu kan itu juga ada aturannya tentang garis sempadannya ke kanan ke kiri itu berapa meter adalah milik instansi yang bersangkutan. Mungkin itu Pak Novian. Oke. Berarti tanah yang sudah dimiliki oleh fasilitas negara atau kayak BUMN gitu ya, itu nggak bisa ya? Iya, karena udah ada peruntukan. Karena itu nanti masuk ke dalam ini sudah tercatat biasanya di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di sebagai BMN, barang milik negara. Oke. Menyangkut peraturan ini dengan kasus yang di Rempang itu bagaimana itu? Kan kebalikannya, tanah ulayat yang diakui oleh negara, sementara kesepakatan negara dengan investor itu kan baru, sementara ulayat udah dari nenek moyangnya dan sebelum ada Indonesianya di situ. Bagaimana itu? Pada prinsipnya kalau kita menganut teori domain verklaring itu tanah-tanah yang tidak bisa dibuktikan hak kepemilikannya adalah tanah negara. Nah, ketika
kita harus lihat lagi tanah negara ini yang mana. Nah, ketika prinsipnya kalau tanah negara yang tidak ada gugatan dari pihak ketiga itu bisa diurus, intinya seperti itu. Apalagi hak milik adat itu bisa. Cuman kalau diklaim untuk negara, nah itu kita harus lihat case per case-nya juga ya. Karena kalau yang di Rempang saya belum tahu kasus persisnya seperti apa, tetapi pada prinsipnya tanah negara yang sudah dikuasai 20 tahun lebih itu bisa diajukan hak kepemilikannya kepada negara untuk menjadi hak milik. Nah, nanti diproses oleh BPN seperti itu, Pak. Prinsipnya begitu. Cuman kalau yang di Rempang ini saya sebelum tahu kasusnya persis. Gitu. Itu aja. Berarti peraturan ini belum mencakup keseluruhan case yang ada saat ini berarti. Kalau kita mau ansih hukum, kalau kita mau ansih hukum, bicara ansih hukum ya seharusnya kalau tanah itu tidak ada gugatan selama 20 tahun dan warga telah menggarap atau menempati selama 20 tahun lebih, ansih hukum seharusnya mereka bisa untuk mengajukan diri atau mendaftarkan sebagai untuk memproses sebagai hak milik. Intinya seperti itu sih, Pak. Kalau kita bicara hukum sebagai panglima ya. Kecuali ada undang-undang bermain. Wah, kalau itu saya tidak mau berkomentar karena itu mungkin itu ranahnya politik ya.